Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan saya lagi pada pertemuan pembelajaran video pada hari ini. Tentunya bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang gerak lokomotor. Tentu saja gerak lokomotor tidak luput dari olahraga. Apa sih olahraga itu? Suatu aktivitas yang memiliki tujuan tertentu, seperti halnya melatih tubuh untuk kesehatan jasmani dan rohani, sehingga olahraga yang rutin dapat memiliki manfaat untuk menjaga tubuh. Lah, di sini gerak lokomotor adalah gerak tubuh dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang terdiri dari gerak dasar. Misalnya maju, mundur, ke samping kanan dan ke samping kiri. Ada beberapa contoh yang termasuk di dalam gerak lokomotor, yaitu berjalan, berlari, berjingkat, melompat, meloncat, menderap, merayap, memanjat, leaping, sliding, skipping, dan rolling. Lah, untuk olahraga sendiri juga ada manfaatnya anak-anak. Jangan dikira olahraga itu hanya untuk mengecilkan tubuh saja, tidak. Yang pertama yakni membantu seseorang percaya diri. Ya, percaya diri. Kemudian memperlancar peredaran darah. Loh Pak, bagaimana darah kok bisa berjalan? Jelasnya mengalir, darah itu mengalir pada tubuh kita. Kalau tidak mengalir berarti kita mati, ya. Kemudian meningkatkan kinerja otak secara maksimal. Kebanyakan kegiatan ya menjadi bosen. Bisa dengan melakukan olahraga. Bagaimana? Ya, tertawa atau senyum itu sudah termasuk gerak loh. Jangan dikira oh kok tertawa sendiri, mungkin orang itu ya tidak waras ya. Tidak, itu termasuk salah satunya olahraga. Bagaimana merilekskan otot-otot pada wajah kita, ya. Kemudian apa sih gerak berjalan itu? Salah satu cabang olahraga dengan gerakan yang menggabungkan dari gerak kaki dan tangan pada koordinasi dalam kemampuan dengan gerakan yang sempurna dan dapat berfungsi untuk menghindari kecederaan pada tubuh. Misalnya anak-anak pagi hari lari-lari tanpa pemanasan itu sangat berbahaya, ya. Apa yang harus dilakukan dulu? Yakni pemanasan dulu. Gimana pemanasannya, Pak? Ya, kita harus misalnya memutar kepala kita dari ke atas ke bawah atau sebaliknya ke bawah ke kanan, menggerak-gerakkan kaki kita dulu, ke kaki ke samping kanan, ke kiri, ke depan, kemudian tangannya ke atas, ke samping, ke bawah, ya. Itu yang dinamakan dengan pemanasan agar tidak terjadi kecederaan pada tubuh. Bahaya kalau nanti terdapat cedera pada tubuh kita. Wah, ini ya perlu dihati-hati. Kemudian teknik berjalan yang benar, ya, sudah meliputi tadi ada gerak-gerak, ya. Ini tekniknya bagaimana. Dari pembahasan di atas, maka kami juga akan memberikan beberapa teknik dasar dalam berjalan yang baik dan benar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Posisi tubuh harus tegak dan tulang belakang harus lurus, atau tatapan mata harus diarahkan ke depan. Gak boleh anak-anak berjalan itu sambil toleh-toleh, bahaya, ya. Seperti yang ditulis pada di sini. Kemudian dada terbuka dengan pernapasan yang dilakukan dengan perut dan pemandangan mata ke depan, ya. Tidak boleh nggak bernafas, ya, nanti bisa berbahaya. Tentunya anak-anak harus
sering-sering membaca ya, biar tahu bagaimana sih teknik berjalan yang benar itu. Kemudian lengan berayun bergantian secara sensitif sebelum bahu dan siku terasa sakit. Kaki bergantian maju dan kaki terbuka dan tumit diangkat. Nggak bisa berjalan kakinya bersamaan lah, itu nanti sama dengan poci ya, jadi harus bergantian. Kemudian ayunkan kaki ke depan dengan lutut sedikit ditekuk dan berjalan lurus ke depan. Nah, ini tadi adalah gerakan langkah-langkah berlanjut satu demi satu dan diikuti oleh lengan yang diayunkan secara perlahan dengan mata datar ke depan. Nah, kemudian macam-macam gerak berjalan ya. Salah satunya berjalan ke depan. Berjalan ke depan adalah salah satu gerakan langkah pertama. Kaki kiri ke depan dengan lutut sedikit ditetuk dengan posisi tubuh tegak dan dada terbuka, kepala tegak dan pandangan ke depan ya. Kalau berjalan itu melihat depan, nggak boleh melihat bawah karena tidak ada yang dilihat. Yang dilihat itu depannya. Ada apa di depannya itu, anak-anak? Dilihat, oh ternyata ada sepeda berhenti ya, kita harus mencari jalan di selahnya tadi, jangan ditabrak, bahaya itu anak-anak ya. Kemudian berjalan ke samping. Nah, ini adalah salah satu gerakan dengan mengambil posisi tegak, lalu gerakan kaki kanan dengan cepat ke kiri sampai merapat dan diikuti dengan kaki kanan. Ini termasuk suatu olahraga. Memberikan ke kanan ke kiri, ke depan dan ke belakang adalah salah satu gerakan ya. Nah, kemudian gerak langkah tegap ini adalah salah satu gerak yang dimiliki oleh anggota militer ini. Jika anak-anak ingin menjadi salah satu dari anggota militer, TNI, polisi ya harus bisa ya. Gerak langkah tegap, aba-abanya apa saja ya. Mulai berjalan dengan kaki kiri, langkah pertama selebar setengah langkah ya. Selanjutnya seperti jalan biasa, panjang dan tempo dengan cara kaki dihentakkan terus menerus, tetapi tidak dengan berlebihan. Gak boleh krok 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 krok. Nah, itu mengganggu pendengaran orang. Opo iki dikira orang teriak-teriak. Sesuaikan dengan aturan yang ada ya. Telapak kaki rapat dan sejajar dengan tanah ya. Lutut kaki tidak boleh diangkat tinggi. Bersama dengan langkah pertama, lengan dilenggangkan lurus ke depan dan ke belakang di samping badan. Lengannya 90 derajat ke depan dari 30 derajat ke belakang. Tadi sudah ada gambarnya ini contohnya ya. Jari-jari tangan digenggam dengan tidak terpaksa ya, gak boleh kaku-kaku, rileks seperti memeras santan. Kalau nggak tahu boleh tanya ke ibunya, ke mamanya, ke maminya ya. Bagaimana cara teknik memeras santan? Lah itu yang dipakai sama dengan gerak langkah tegap. Kemudian punggung ibu jari menghadap ke atas ya. Nah, sekarang sudah dari penjelasan tadi Pak Rizky memberikan tugas, yakni 1, apa pengertian olahraga? Nomor 2, apa pengertian gerak lokomotor? Ya. Ketiga, sebutkan manfaat olahraga, tadi sudah disebutkan ya. Keempat, apa pengertian gerak berjalan? Dan yang terakhir, sebutkan macam-macam gerak. Sudah ada semuanya. Saya harap anak-anak bisa memahami ya, dibaca berulang kali, didengarkan dengan hikmat ya. Jangan lupa untuk belajar dan berdoa. Jaga kesehatannya di rumah ya. Kerjakan tugas dan kegiatan seperti di sekolah ya. Walaupun keadaannya seperti ini, anak-anak harus tetap belajar di rumah. Jangan bermalas-malasan, karena apa? Ilmu di rumah tidak hanya belajar dengan buku saja,
membantu orang tua itu adalah suatu ilmu, ya. Menolong seseorang juga suatu ilmu, ya. Makanya semuanya harus dipelajari. Itu saja dari saya. Saya harap anak-anak bisa paham dan apa yang saya terangkan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.